kepadamu, Yesus, lebih dari segalanya. Ku ingin Tuhan, only you Jesus, mas perak dan permata, tiada artinya kami rindu. Ku ingin lebih dekat bersama Tuhanmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Mari kita saat teduh sejenak. Tidak ada satupun orang yang benar. Sebenar-benarnya orang sebaik-baiknya pasti ada kesalahan. Kesalahan itulah sesuatu yang perlu dirubah untuk menjadi satu kebaikan. Dan harus ada perubahan yang baik. Jangan menyikapi satu kesalahan itu dengan kesalahan lagi. Tapi itu kesempatan untuk mengubah menjadi kebaikan yang besar. Manusia ini jatuh di dalam dosa dan kesalahannya sangat besar. Tetapi kasih Allah jauh melebihi daripada kesalahan itu. Sebab itu saudara-saudaraku, bangkitlah. Jangan engkau jatuh dan diam dan tidur di dalam kesalahan. Biar ada perbaikan. Bukan kesalahan diperbaiki dengan hal yang kecil. Setiap kesalahan harus diperbaiki dengan perbaikan yang besar. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika seseorang jatuh, dia akan bangkit kembali. Anak kecil yang belajar jalan, dia jatuh. Namun dia tetap berdiri lagi. Sebab itu tetaplah kita berjuang untuk tetap bangkit dari kesalahan. Bukan terpuruk di dalam kesalahan. Supaya setiap hari kita menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, atas malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Karena kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami boleh beribadah. Dan ibadah ini boleh Tuhan berkenan kepada Tuhan. Kau mengurapi setiap hati pikiran kami, supaya kami tidak jenuh, supaya kami tidak mempunyai hati yang salah, hati yang bengkok, hati yang gelap. Tapi berikan hati yang terang oleh firman-Mu. Biar setiap kami Tuhan menyadari bahwa hidup kami ini adalah takhta-Mu sendiri. Hati kami adalah takhta-Mu. Yang tidak diisi dengan dunia, yang tidak boleh diisi dengan hal-hal kejahatan, keraguan-keraguan, kekhawatiran, ketakutan. Biar setiap orang menyerahkan dirinya kepada kebenaran. Kau memberkati kami semuanya. Karena kami tahu kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran adalah satu senjata. Senjata bagi orang percaya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mereka yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan. Baik dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka. Bahkan karir, studi, keuangan. Tuhan Kau memberkati, memberikan hikmat jalan keluar. Dan memulihkan dan menyembuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengubah kami pada suasana Natal ini. Supaya ada damai. Ada hiasan Natal dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan.
Jadi kembali lagi saudara dikasihi Tuhan, ada satu power statement yang bagus yang perlu kita pelajari hari ini. Bukan poinnya, tapi power statement. Bahwa setiap kesalahan itu harus disikapi dengan perbaikan yang besar. Tidak mungkin kita tidak berbuat salah. Tapi kesalahan itu boleh menjadi berkat bukan karena salahnya itu benar. Tapi di balik kesalahan itu ada kesadaran diri kita. Untuk memperbaiki dan menjadi lebih baik. Bukan terpuruk ke dalamnya. Contoh, di mana Zakius yang dulu salah. Ketika berjumpa dengan Tuhan, dia memperbaikinya. Dulu dia meras orang. Dulu dia kekir. Kembali sekarang dia mulai murah hati. Kalau kita dulu melihat Paulus, orang yang jahat. Yang suka menyerang, memfitnah, menganiaya orang Kristen. Akhirnya berubah menjadi orang yang menyerahkan dirinya kepada kebenaran. Bahkan menyerahkan dirinya sampai pun menjadi korban dari kebenaran itu sendiri. Simson pernah melakukan kesalahan. Tetapi pada akhirnya dia bangkit dari kesalahan. Dia bukan semena-mena. Dia lihat Delila, dia mau semuanya. Tapi ketika terakhir, dia tidak melihat karena matanya sudah buta. Cuman satu, dia berkata kepada Tuhan, dengarkan doaku Tuhan hari ini. Dia ingin melakukan sesuatu yang besar. Lebih besar daripada yang diperbuatnya dulu-dulu. Bukan kesalahan, tapi sesuatu yang baik. Dia ingin berbuat sesuatu yang lebih besar daripada yang dulu-dulu. Dan saya yakin hari ini juga, kuasa Tuhan tidak terbatas kepada orang-orang yang umur, yang lemah, yang tua, yang muda, yang miskin. Kuasa Tuhan itu tetap dia berlaku untuk semuanya. Jadi harus ada satu kebangkitan. Kita tidak bisa terus-menerus seperti itu. Orang berenang juga pasti minum air. Bukan tujuannya minum air. Tujuannya bagaimana dia bisa mengalahkan air, melewati air, di atas air. Itulah juga masalah yang kita hadepin sama. Persoalan di dunia ini semua persoalan. Tapi bagaimana kita terus berjuang untuk di atas persoalan. Bukan tujuannya makan, membuat persoalan, jatuh di dalam persoalan. Tapi kita harus bangkit kembali. Jadi jangan sampai hati kita ini terpuruk. Ya sudah begini ya begini. Salah lagi. Gak datang ke gereja, gak datang lagi. Gak pelayanan, akhirnya gak pelayanan lagi. Harusnya ada satu kebangkitan. Aku salah bulan ini. Kenapa aku seperti ini? Bulan depan aku akan perbaiki. Aku akan lebih baik. Itu harus seperti itu. Makanya kalau saya melihat satu kesalahan. Memang kita gak enak. Rasanya susah. Tapi saya lihat momentum untuk perbaikan. Tapi kerap kali orang yang salah dikasih itu tidak melihat satu momentum. Tapi dia melihat seperti penghakiman. Sehingga dia jatuh. Harusnya dia itu momentum. Kalau kesalahan itu diberitahukan seseorang kepada kita. Tentang kesalahan kita. Jangan merasa itu dihakimi. Terus kita pakai ayat, jangan menghakimi. Benar atau salah, itu momentum. Untuk mengubah kita. Bukan berdasarkan apa kata dia. Tapi kesalahan itu apa yang perlu diperbaiki. Di dalam ibadah juga sama. Tidak kurang-kurang. Gereja mengajarkan supaya perbaikan dalam ibadah kita kepada Tuhan. Tapi semua orang lebih banyak memperbaiki gedungnya. Memperbaiki apa saudara-saudara. Program acaranya itu gak salah. Tapi lupa untuk memperbaiki hidupnya. Natal, saudara lihat semua. Kalau saudara lihat ini pembicara full semuanya. Artis semua penuh. Ya, ibaratnya orang itu panen lah mereka. Gereja bikin acara bagus, tapi saudara lihat. Setelah selesai pertengkaran, perselisihan. Jadi orang membangun gerejanya, menghiasi indah sekali. Tapi lupa untuk menghiasi hidupnya, imannya. Kita akan masuk di dalam Natal ini,
Tetap kita akan bikin acara program yang bagus. Semua teamworknya bagus, semua bagus lah. Tapi ingat, lebih penting adalah menghiasi hidup kita. Apakah pada saat acara itu ada yang sakit hati, ada kecewa, ada tersinggung, ataukah mereka menjadi satu tim yang indah? Itu perlu. Keindahan itu bukan karena orang yang memimpinnya yang pandai. Tapi keindahan itu ketika orang sesuatu yang tersudut, sepertinya dia tersingkirkan. Tapi dia mengambil bagian tertentu. Tidak sakit hati, tapi mendukung, itu menjadi satu keindahan. Jadi jangan sampai teman-teman, saudara-saudara semua begitu ada acara, terus kita akhirnya gak diperhatikan. Akhirnya apa? Mundur. Saya kok biasanya jadi ini kok sekarang gak jadi. Harusnya dia tetap dukung. Sehingga menjadi satu keindahan yang luar biasa. Programnya bagus semuanya. Tapi orangnya semuanya menyerahkan diri kepada kebenaran. Oleh sebab itu tema hari ini, Natal itu penyerahan diri. Natal itu penyerahan diri. Apa maksudnya? Yesus telah menyerahkan dirinya kepada kita semua. Menyerahkan dirinya, dia raja di surga. Turun menjadi seorang Mesias yang hina, yang dianiaya. Dia menyerahkan dirinya. Bukan kemuliaan yang dinyatakan, ditunjukkan di dunia sebagai raja surga. Tapi kebenaran itu yang menyatakan kemuliaan Allah. Banyak orang ingin menyatakan kemuliaan Allah melalui apa? Make up dirinya ataupun acara atau gedungnya. Lupa saudara untuk hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Sebab itu kita perlu merenungkan menjadi senjata kebenaran. Itu yang terutama dalam hidup kita. Apa itu senjata? Senjata itu sesuatu yang kita pakai sebagai perlengkapan untuk pertahanan diri. Bahkan untuk menyerang musuh-musuh. Kalau kita tidak ada senjata, tidak ada. Sebab itu kita lihat dulu. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Itulah poin yang pertama, yaitu menjadi senjata kebenaran. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita punya senjata, kita pasti lebih percaya diri. Kalau kita tidak ada senjata, kita diam saja. Makanya banyak orang yang punya kemampuan ketika ada sesuatu, kemampuan itu menjadi senjatanya. Contoh mama bela diri. Namanya bela untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau senjata dunia ini mematikan orang dan terus menerus dimodernkan, di-upgrade, lebih canggih, lebih banyak membunuh orang, lebih memusnahkannya orang. Tapi senjata yang Tuhan berikan kepada kita tidak perlu di-upgrade. Tetap namanya senjata kebenaran, bukan memusnahkan orang, tapi membangkitkan orang. Jadi kalau di antara
teman-teman sebagai orang percaya, kalau hidupnya itu tidak menjadi berkat bagi orang lain, bagi gereja dan sebagainya, kita mesti merenungkan diri kita. Bahwa sebenarnya kita itu mengikut Tuhan salah. Tadi dikatakan, karena Yesus mati untuk kita, maka kita pun hidup untuk Kristus. Amin. Hidup untuk kebenaran. Jadi bukan untuk diri kita. Tidak sedikit orang-orang percaya hidupnya untuk dirinya sendiri. Sehingga gereja itu penuh dengan ego. Bukan untuk meletakkan egonya kepada banyak orang. Salah satu contoh yang kalau kita melihat yaitu seorang tokoh di Amerika namanya Charlie Kidd ya. Dia memang tokoh politik tapi dia lebih banyak bicara kepada anak muda tentang LGBT dan sebagainya. Tetapi orang marah sama dia. Ketika berdebat tentang LGBT kalah, ngamuk. Akhirnya anak muda itu nembak. Dan dia mati. Memang mati saudara. Tapi saudara lihat dampaknya. Bukan pendeta. Orang biasa. Dampaknya. Amerika, Inggris. Orang-orang Kristen bangkit semua. Kenapa? Karena Charlie Kidd itu dianggap sebagai martir. Sehingga orang mulai berani untuk menjadi martir. Pemerintah bilang, gak boleh khotbah di jalanan. Dia tetap khotbah di jalanan. Gak boleh, dia gak pusing. Tetapi yang pasti dia tidak mengganggu yang umum. Dia hanya bicara. Orang mau dengar gak dengar terserah. Sekarang mulai timbul kegerakan. Bukan cuma satu orang, kalau satu orang ditangkap. Mama saya di sini ditangkap. Tapi kalau semua orang Kristen bergerak, mana bisa nangkap? Nah ini kekristenan ini bukan satu gerakan masalahnya. Kekristenan menjadi satu ego. Makanya gereja Best ini satu kegerakan dari awal itu. Jadi semua orang harus bergerak yang sama. Bukan satu ibadah, oh ibadah di sini bagus, oh ibadah di situ bagus. Tetapi satu gerakan. Gerakan yang bukan karena keinginan kita. Tapi gerakan oleh gerakan roh Allah. Di dalam diri kita. Apakah kita digerakkan oleh hawa nafsu kita? Keinginan kita? Atau tipu daya iblis? Atau kita digerakkan oleh Tuhan. Sebab itu, kalau senjata semakin canggih, kita nggak ada lain. Senjata kebenaran itu tidak perlu dicanggihkan, karena itu kebenaran itu mutlak. Ketika kita masuk dalam kebenaran itu menjadi senjata. Contohnya, orang yang jujur, itu adalah benteng bagi dia. Bayangkan orang yang jujur, menjadi bentengnya bagi dia. Jadi bukan senjata, jujur menjadi bentengnya. Contoh lagi, orang yang takut Tuhan. Gitu. Maka anak cucunya tidak kekurangan senjata. Tapi seringkali kita abaikan. Kita cuma memikir, oh enggak bisa, aku mesti gini, aku mesti begitu, begini. Di Alkitab itu ada semua. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, itu pasti mengandung janji. Gitu. Jangan bilang mele-mele dulu, oh ini kalau doa menghadap sana bisa diberkati banyak. Kalau doanya 1 jam bisa diberkati, kalau doa model diberkati. Tidak. Loh kenapa Pak? Karena bukan doanya yang benar, orangnya yang harus benar. Kita selalu memperbaiki cara kita berdoa, cara kita ibadah. Tapi kita tidak pernah memperbaiki hati kita. Hati adalah takhta Tuhan. Hidup itu adalah takhta Tuhan. Mau doanya mau 2 menit, 10 menit. Itu memang masalah kecil atau besar. Tapi yang penting hatinya itu terpaut kepada Tuhan. Tidak sedikit kalau kita melihat gereja sekarang ini sudah mulai tidak melihat kebenaran itu menjadi senjata bagi dia. Dianggap kebenaran itu adalah satu kelemahan. Oh jadi kalau orang jujur, orang ngalah, lihat itu habis. Lihat itu gereja itu ngalah, jujur, habis. Makanya saudara, kita pakai mega project karakter Kristus. Saya ikutin visi Tuhan. Orang percaya nggak masalah. Tetapi kita akan tunjukkan
orang yang ngalah, orang yang benar tetap akan bertumbuh. Tapi ini satu gerakan. Tapi kalau saudara hanya pendengar, tidak mau bergerak sama-sama, nggak bisa. Saudara menjadi pemimpin pujian atau musik atau aser, semua itu bergerak dengan irama yang sama. Untuk menjadi contoh, menjadi berkat. Bagaimana karakternya itu ditunjukkan. Tapi banyak juga. Saya melihat orang-orang bukan di sini tinggal sedikit aja. Ketika mendengar firman, dia tidak mau mendengar seperti ini. Kalau dia mendengar yang sederhana, terlalu sederhana. Di bagian sulit kok sulit. Kok enggak teologi, kasih teologi kok banyak teologi. Dikasih kesaksian kok banyak kesaksian. Jadi dia itu mencari dia pola sendiri. Dia enggak mencari pola Allah. Bagaimana Allah mengajar dengan caranya dia, bukan dengan kemauan kita. Harus ada perubahan, tidak bisa tidak. Satu gerakan yang tidak pernah bisa dikalahkan. Saudara lihat itu di London sekarang, di Amerika. Saya mendengar begitu berita luar biasa. Orang-orang berani memberitakan Injil. Dulu memberitakan Injil dianggap itu melanggar hak asasi manusia. Sehingga waktu di kantor kita tanya, kamu sudah berdoa, itu bisa dilaporkan polisi. Gitu. Bisa dilaporkan polisi. Kamu percaya Yesus Juru Selamat, dilaporkan polisi. Tetapi kalau pihak lain ngomong, gak apa-apa karena itu minoritas. Kita gak boleh. Jadi bingung hukum di Amerika ini. Sekarang gerakan ini tidak bisa ditutup. Karena itu gerakan. Sehingga polisi mau nangkep begini. Sudah. Yang penting kamu jangan pakai mic besar-besar. Nggak pernah ditangkap lagi. Saudara coba lihat di Amerika. Ini contoh Amerika saja. Ada seorang perempuan pakai handphone dia jalan. Ini ada security-nya, ini ada seperti tram begitu, tahu tram ya? Ya kok MRT tapi tram lah itu bentuknya tram. Ada railnya. Security-nya itu di samping, dia perempuan tuh lihat handphone. Setelah itu dia jalan. Padahal ini sudah di rel, itu tram sudah datang sampai ngebel. Dia sangat asiknya gini, ditarik sama security sebelahnya itu. Ditarik ke belakang jatuh, pas itu lewat. Terima kasih, tidak. Perempuan menuntut $100.000. Karena orang itu megang badannya dia. Aneh juga, benar kan? Sampai, saudara bisa lihat itu. Timbul pertengkaran ramai di Amerika, tapi gak ada way out. Kamu pakai satu hukum. Hukumnya ini megang salah. Pelecehan. Tapi ini keselamatan. Oh, keselamatan tidak bisa kita ngomong. Pelecehan yang salah. Jadi repot saudara. Ini benar-benar terjadi. 3 kisah saya lihat itu. Sampai saya bilang hukum sudah terbalik. Orang menyelamatkan orang sudah tidak dianggap benar. Tapi ini satu gerakan yang harus bisa. Seorang anak kecil jatuh dari atas. Ada seorang lagi lihat gitu. Anak kecil teriak gitu, dia ke atas itu. Langsung dia tahan. Anak kecil jatuh di pangkuan, dia langsung ditangkap. Dikasihkan mamanya. 1 minggu kemudian, dia didenda $500.000. Karena tangan anaknya patah. Ini benar saudara. Jadi sudah gak bisa diomong lagi. Gitu loh. Bahwa orang bukan berterima kasih. Tapi dia pakai hukumnya sendiri, pakai hukum negara. Tapi dia lupa untuk keselamatannya. Makanya kekristenan itu lebih mengutamakan keselamatan. Gitu. Bahkan diri kita sendiri pun kadang-kadang sampai menderita untuk keselamatan orang lain. Sehingga ada 3 kejadian, cuman saya tidak cerita banyak. Gitu. Ya akhirnya apa yang terjadi? Ada seorang anak juga. Anak ini lihat Kim. Mamanya, ini orang India di Amerika. Mamanya marah. Handphonenya diambil. Mamanya duduk-duduk. Anak itu ngambil bisbol. Kayu. Untuk seperti kasti itu. Dipukulkan kepala mamanya di belakang. Plak, mamanya jatuh. Setelah jatuh, dia tetap main game. Sampai papanya datang, kenapa? Enggak tahu jatuh, Pak.
Akhirnya dilihat CCTV dia mukul. Akhirnya anak itu masih kecil. Apa yang jadinya? Papanya juga tidak bisa memaafkan. Ini jadi semua orang tidak memikirkan untuk keselamatan orang. Tapi memikirkan hukum yang yang bisa memuaskan hawa nafsunya, keinginannya. Oleh sebab itu kita harus matikan daging kita. Hukum yang bisa menguntungkan saya, itu bukan hukum dari Allah. Hukum dari Allah adalah menyalipkan daging hawa nafsu kita untuk kebaikan orang lain. Hal yang kedua, sebab itu kita harus menabur untuk masa depan. Penyerahan diri, jadi kita harus menyerahkan diri pada Natal. Karena Yesus telah menyerahkan dirinya juga pada Natal ini. Titus pasal 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, yaitu Yesus. Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi bukan rajin untuk menguntungkan diri. Rajin berbuat baik itu kadang-kadang kita ngomong itu merugikan kita, cuma bukan merugikan besar. Merugikan waktu kita, merugikan pandangan kita, seperti melayani juga sama. Di komsel juga sama, besuk orang juga sama. Tapi itu harus ada kegiatan, rajin. Jangan cuma duduk diam, kita lebih baik besukin orang daripada kita dibesukin. Banyak orang-orang waktu sehat tidak mau membesukin orang. Berarti suatu hari dia minta dibesukin. Kita harus belajar untuk terus rajin berbuat baik. Banyak orang berkata begini, Pak berbuat baik gak perlu Pak. Kita sudah diselamatkan, terus memuji Tuhan terus ibadah terus doa terus apa? Supaya kita tuh Pak diberkati kaya. Cuman itu. Yesus mati untuk menebus semua dosa manusia. Salah satunya kamu. Bagaimana saudaramu, teman-teman yang lain? Masa kamu mikir dirimu sendiri? Ini harus diberikan kepada orang lain. Kalau 12 rasul itu, taruhlah saudara, satu mati diganti. Untuk dirinya sendiri. Gak mungkin kita hari ini bisa percaya Tuhan Yesus. Karena dia mau menyerahkan dirinya. Jadi itulah namanya menyerahkan dirinya, menabur untuk masa depan. Itu rajin berbuat baik. Nabur kebaikan terus. Kita akan menuai hal yang baik. Berbahagialah orang yang murah hati. Karena dia akan mendapatkan kemurahan. Saya lihat itu pelajaran begitu bagus sekali. Berbahagialah membawa damai karena disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Karena dialah. Jadi jangan takut hidup itu saudara. Coba kita lihat beberapa pandangan. Orang sudah bicara kebaikan sudah kuno. Tapi kalau Galatia 5:22 nggak usah dibuka. Buah roh itu kasih, damai sejahtera, sukacita. Juga namanya lemah lembut, juga kebaikan, penguasaan diri. Ada kebaikan di situ. Jadi kebaikan itu buah dari pekerjaan, dari roh Allah. Kebaikan itu dari pekerjaan, dari iman kita yang jadi, sehingga menghasilkan buah kebaikan. Bukan kebaikan menghasilkan keselamatan. Yang seperti orang-orang bilang, oh gak perlu gereja berbuat baik. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Karena dia cuma pikirannya, kebaikan membuahkan keselamatan. Dia tidak pernah menukar tempat ini. Keselamatan menghasilkan buah kebaikan. Dia membenarkan dirinya. Sehingga di dalam gereja juga kita tidak sedikit kita melihat banyak orang mencari keuntungan sendiri. Termasuk saudara lihat itu, beberapa pelayan-pelayan Tuhan yang di luar-luar itu. Yang kita gak sebut lah. Karena kita juga nggak tahu. Tapi banyak omong-omongan di luar seperti itu. Jadi kita harus belajar untuk apa yang kita bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu kita berikan yang terbaik. Suatu hari Elisa menjelang matinya. Dia menderita kesakitan yang luar biasa.
Waktu dia sakit, Raja Israel datang. Bapakku, lihat itu, tentara Aram menyerang. Dia sudah sakit. Dia pegang tangan raja itu. Ambil busur panah, ambil panah, anak panah. Diambil, panahkan ke sebelah timur. Waktu memanahkan tangannya, dia pegang tangannya raja itu. Ada satu kesepakatan. Ini orang sakit mesti didoakan. Tapi ini orang sakit masih memberkati orang lain. Itu kan Elisa, Pak. Nah, kalau seperti itu ya nggak perlu Alkitab. Elisa bukan Tuhan juga, manusia kok. Akhirnya panah ditembakkan. Elisa masih berkata, itulah panah kemenangan. Padahal dia sakit luar biasa. Dan setelah dia ngomong itu dia mati loh. Tidak lama dia mati. Tembakan. Itulah anak panah kemenangan. Kamu akan mengalahkan Aram. Luar biasa. Mau mati. Masih bisa memberi kekuatan kepada orang yang lemah. Yang terkepung. Akhirnya dia berkata, ambil anak panahmu, pukulkan ke tanah. Raja ini mukulkan 3 kali, tak, tak, tak sambil lihat. Pikir dia 3 kali, ngapain banyak-banyak, 3 kali cukup. Elisa jadi waktu sakit jadi marah. Kenapa kamu mukul 3 kali? Harusnya 5-6 kali. Gitu loh. Orang sakit aja mau berbuat sesuatu yang lebih besar. Masa orang sehat suruh butuh pertolongan cuma tang, tung, sudah. Kan harus lebih semangat dia. Semangat toh, pukulkan saya, pukul. Anggap aja itu, tanah itu musuhnya dia. Elisa sampai geram, dia berkata, seharusnya kamu mukul 5-6 kali. Karena kamu mukul 3 kali. Maka kamu cuma mengalahkan Aram 3 kali. Kamu tidak bisa memusnahkan. Bahkan nanti Aram akan mengalahkan kamu. Kerap kali kemenangan kita itu cuma setengah-setengah, Bapak Ibu. Kemenangan kita itu cuma setengah-setengah. Begitu kita menang. Kenapa? Karena kita tidak pernah sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan. Kita menang, Pak. Kita sudah pelayanan, Pak. Kita punya uang, Pak. Beli rumah, Pak. Setengah-setengah. 1 hari juga habis. Karena kita nggak pernah tuntas ikut Tuhan. Padahal kita butuh pertolongan Tuhan. Malah kita sendiri yang mundur. Oleh karena itu, yang lemah-lemah juga di gereja ini, jangan kau melihat kelemahanmu terus. Lihat kuasa Tuhan yang ada di balik kelemahan kita. Kalau kita lihat kelemahan terus, kita nggak akan kuat. Siapa yang manusia yang kuat ini? Tapi kalau kita lihat kuasa Tuhan itu, kelemahan kita itu tidak akan terlihat. Itulah kerap kali, Yosafat juga sama. Dia lihat musuh yang bagus itu besar, banyak sekali. Dia tidak punya kekuatan. Dia tidak punya kekuatan. Tapi dia bukan melihat kelemahannya. Dia melihat kuasa Tuhan. Mataku tertuju kepadamu. Akhirnya Tuhan berkata, kamu diam, aku yang berperang gantikan kamu. Allah selalu ingin berperang gantikan kita. Tapi kerap kali kita terus berperang sendiri. Apa? Hawa nafsu kita berjuang dalam diri kita. Makanya senjata kebenaran itu harus kita pakai untuk mematikan daging kita. Karena Kristus telah mati. Sehingga senjata kebenaran itu adalah kebaikan. Apa yang kita bisa lakukan di gereja? Doa, Pak, itu umum. Ibadah itu umum. Pelayanan itu bagus. Tapi kalau pelayanan ibadah semua tidak disertai buah salah satu saja. Kalau nggak rajin berbuat baik, mana mungkin bagus. Pelayanan cemberut, gampang marah, betul saudara. Doanya cuma sakit hati, gitu. Ketemu orang cuek, nggak mau doain orang lain, cuma minta didoakan. Ini orang egois itu sulit sekali. Dia itu mempertahankan egonya, bukan mempertahankan kuasa Allah yang sedang mengalahkan hidupnya. Mari yang ketiga kita lihat dulu. Kembali lagi ke Roma 6 ayat 10 dan sampai 12.
Roma 6, 10-12. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Jadi kita tidak bisa hidup dalam dosa lagi. Tapi kita salah Pak, salah harus ada perbaikan lebih besar. Kalau kesalahanmu segini, perbaikanmu harus lebih besar. Amin. Kalau kesalahanmu kecil, perbaikannya harus lebih besar. Jangan kesalahannya besar, perbaikannya kecil. Nggak ada kok. Masih banyak ini orang ini. Hanya cuma menyesal datang di gereja saja. Terus gimana ini? Harus ada perbaikan lebih besar. Saya melihat tempat saya ini, tiba-tiba lubangnya itu, saluran lubang untuk cuci-cuci itu tersumbat. Waktu saya lihat tersumbat ini, oh biasanya bisa kok. Beli itu disiram, pakai itu, obat keras itu. Selalu tahu disiram, bisa. Tapi enggak bisa, cuma ngedep aja, loh kok masih banyak. Saya tuang lagi, kok enggak bisa. Saya ingat, ini masalahnya besar. Kotorannya sudah dari sampai ke atas. Jadi modelnya keras, ada yang seperti bubur, ada keras. Kalau kita siram di sini ini hancur, ini belum hancur. Gimana caranya? Perbaikannya harus lebih besar. Bukan berarti dibongkar. Saya panggil. Saya bilang begini, kita beli alat satu, tusuk murah, untuk ngasih lubang dulu kecil, supaya ada lubang sampai ke atas. Maksudnya masuk ke sini. Supaya minimal ada lubangnya. Kedua, saya panggil satu orang untuk pakai sarung tangan, untuk ngambil lumpur itu. Yang seperti batu-batu diambil keluar. Setelah diambil keluar, selesai, baru saya kasih obat. Tuang. Tunggu setengah jam lebih. Tapi saudara jangan nanti niru di rumah loh. Itu hak cipta saya loh. Jadi akhirnya ketika saya siram, saya tuangkan itu. Tunggu setengah jam, sampai air panas sedikit. Satu gayung kecil, pluk turun. Turun, oh cepet. Sambil air besar sekarang. Istri saya bilang, loh nanti kalau buntu lagi, ini satu timba sudah hilang airnya. Berarti kalau banyak ini pasti tidak akan meluap ke atas. Saya siram air besar. Satu ember besar gitu. Pluk, bunyinya pluk, selesai. Nah coba saudara kalau begitu saudara cuma tuang air satu gayung mana bisa. Hanya cuman saudara perbaikan kecil gak bisa. Harus perbaikannya lebih besar daripada kesalahan. Itu baru terjadi. Baru bisa. Banyak orang kesalahannya besar, perbaikannya kecil. Makanya doanya sulit terjawab. Saya mau berdoa minta ampun sama Tuhan. Tapi masih judol terus. Ngambil uangnya mamanya, ngambil uang saudaranya. Gitu loh. Sudah tahu judi gak pernah menang. Gitu loh. Coba saudara judi sama suamimu sendiri, istri sama suami. Gitu loh. Nanti salah satu menang, salah satu kalah, uangnya kembali-balik. Kalau memang hobi judi aja. Uangnya ditaruh tengah dibagi. Nanti kalah balik lagi taruh gitu. Kan senang judi seperti itu, senang toh. Nanti kamu saudara lihat itu. Atau taruh bandarnya gak ada orang. Saudara sendiri kan selalu kalah sama bandar. Loh kata teman judi. Berapa banyak uang orang-orang ini hilang seperti itu. Terus bertobat. Tapi masih judol, mana bisa. Diberkati. Judi terus. Pikirannya cuma cari keuntungan yang gampang. Gitu. Dia lupa kalau Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Kalau kemenangan itu mesti rajin, mesti kuat. Bukan cuma 1-2 kali mukul ke tanah. Harus lebih banyak. Makanya, terus kita lihat ayatnya 11, 12. Demikian hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kamu memandangnya. Telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi hidup kita itu untuk Kristus. Bukan untuk diri kita Bapak Ibu. Tapi Kristus untuk kita. Kalau Kristus bukan untuk kita, ayo kita mikir diri kita. Kristus itu memikirkan kita. Memberkati kita. Mengaruniakan segala sesuatu kepada kita loh. Kok kita mikir diri sendiri? Ayatnya ada Pak. Ayo kita lihat ayatnya.
Pindah dulu Roma 8 ayat 32. Kita lihat dulu ayatnya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Bapak, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau Bapak itu tidak menyayangkan Kristus dan diserahkan mati bagi kita dan tidak menyayangkan. Banyak orang berkata, oh enggak mungkin Pak. Kristus itu namanya anak Allah pasti Bapak sayang. Tidak menyayangkan. Bukan berarti menghancurkan. Karena Kristus itu firman yang memang Natal itu menyerahkan diri untuk kita. Dan dia bangkit kembali. Disiksa karena dosa kita. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Amin. Jadi dia akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Jadi kita harus hidup untuk Kristus. Makanya poin ketiga, mengaruniakan segala sesuatu. Kita lihat dulu poinnya ketiga tadi. Temanya, poinnya saja dulu. Nanti kita teruskan lagi. Mengaruniakan segala sesuatu. Ingat itu. Ketika dia menyerahkan dirinya, dia mengaruniakan segala sesuatu. Supaya kita tidak hidup untuk kita, tapi untuk Kristus. Sudah waktunya, saudara, kalau mau saudara diberkati, dipakai Tuhan, semuanya baik, sudah tidak ada jalan lain. Walaupun di awal menderita, tapi yang pasti Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita lah. Gitu. Jangan saudara mengatur diri sendiri, akhirnya kita berbuat jahat. Gitu. Belajar untuk menyerahkan diri kita sebagai senjata kebenaran. Menyerahkan diri kita kepada kehendak Allah. Menyerahkan diri kita kepada Kristus. Ayat 12 Roma 6. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kalau selalu kita menuruti keinginannya terus, saudara, kita tidak akan pernah selesai di ibadah. Kita tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Kalau keinginan kita itu manusia itu dikasihkan keinginan kehendak sendiri. Tapi kalau itu kuat, bagaimana di surga dia punya keinginan sendiri. Di surga itu masih punya free will. Karena Allah itu memberikan kehendak. Ya Pak, kenapa Allah memberi kehendak sampai iblis jatuh dalam dosa? Kan dia tahu. Ngapain dibuat berdosa Pak? Kok menjadikan manusia sampai berdosa? Kan dia maha kuasa, maha tahu. Ngapain dibuat berdosa? Maksudnya diizinkan berdosa. Allah itu suci. Dia memberikan kepada iblis, malaikat sama kita itu hak. Menentukan sendiri, free will, kehendak bebas. Sehingga kita ini bukan robot. Bayangkan kalau malaikat robot semua jalan. Saudara. Tidak bisa mengasihi, tidak bisa mencintai, hidup seperti robot. Makanya Tuhan kasih kepada kita sama. Punya kehendak bebas. Nah ini bisa jahat. Bisa membenci orang. Tapi Tuhan dengan kehendak bebas kita. Supaya kita ini bisa mengasihi Tuhan. Melayani bukan karena robot. Melayani karena mengasihi Tuhan. Amin. Makanya diberilah hak. Saudara, yaitu kehendak bebas kita. Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Yang terakhir. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus telah berkorban sebagai, saudara itu, persembahan. Dan korban yang harum bagi Tuhan. Sehingga kalau kita pelayanan ini ingat, jangan rutinitas. Kalau ibadah jangan rutinitas. Kalau melayani jangan rutinitas. Asal bekerja baik, duduk, diam, senyum baik saudara. Karena kita bukan robot. Tapi Pak ada yang cemberut, itu kehendak bebas gitu loh. Mau cemberut gak cemberut kehendak bebas, kita gak bisa marah gitu loh. Tapi ada yang buang muka Pak, itu sudah jangan dipikir lagi gitu loh. Itu kehendak bebas. Tapi kalau bisa kehendak bebas kita taruh supaya kita ini bisa jadi baik. Mengasihi Tuhan. Amin.
mengasihi sesama. Tapi kalau kehendak bebas kita tidak kita ikat, maka kita cenderung akan maunya sendiri. Tapi kalau Tuhan paksakan kita melayani dengan kekuatan Tuhan terus kita jadi robot, tidak baik. Karena Tuhan tidak mau kita melayani seperti robot. Tuhan ingin kita beribadah, melayani, memuji Tuhan, berdoa. Itu karena kita bisa mengasihi Tuhan. Saya hari ini sebenarnya tadi mau nggak khotbah, saudara. Karena tiba-tiba saya ini demam. Saya sudah biarin terus, akhirnya saya pikir enggak. Bagaimanapun demam suatu hari besok bisa sembuh sendiri. Tapi peluang untuk berbuat baik itu enggak ada. Tapi kondisi sakit, justru kondisi waktu lemah itu kita berbuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Itu nilainya besar. Kadang-kadang ini ujian, kenapa kok enggak kemarin kok hari ini? Sampai rasanya perih semua, tapi oke lah. Gitu. Akhirnya saya bisa mendengarkan penyembahan yang sangat bagus hari ini. Gitu. Tadi saya nikmati penyembahan cukup bagus sekali dua-dua orang itu. Enggak tahu roh Allah di mana saat itu bekerja. Luar biasa kepada mereka semuanya. Nah, coba saya kan nggak datang. Saya nggak bisa menikmati. Saya tidak bisa menikmati firman yang Tuhan berikan juga pada saudara dan saya. Gitu. Saya tidak bisa bicara tentang kebaikan dan kasih. Saya tidak bisa bicara untuk mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang harum kepada Allah. Saya tidak bisa khotbah tentang senjata kebenaran. Oleh karena itu jangan sampai kita lemah. Ingat hari ini. Orang berbuat baik sama orang. Ingat ya, ini terakhir. Saya nggak pakai ayat. Orang berbuat baik sama orang kerap kali tidak pernah dihargai. Tapi kita harus tetap buat. Kita tidak boleh mundur. Kalau kita berbuat baik dan kita harus bayar harganya, itu jauh lebih baik daripada kita berbuat jahat dan kita mendapatkan upah. Itu tidak benar. Mari kita pagi berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Biar hari ini Tuhan, di tempat ini tidak satupun orang yang jatuh dan mengalami kesalahan, dia tidak bangkit kembali. Tidak ada satupun orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang telah melakukan kesalahan, yang terus melakukan kesalahan lagi. Tapi kami akan berbuat perbaikan lebih baik. Karena kesalahan kami semua, Tuhan, kasih-Mu jauh lebih besar daripada kesalahan dan dosa kami. Sebab itu Tuhan, Kau memberikan kepada kami, menyerahkan dirinya untuk kami semua di tempat ini. Sehingga kami hari ini harus menyerahkan diri kami kepada Tuhan sebagai senjata kebenaran. Bahkan yang terus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Bapak, urapi setiap kami di tempat ini. Supaya tidak satupun orang yang pada suasana Natal ini hanya cuma memikirkan duniawi. Lupa untuk menghiasi dirinya. Lupa untuk menghiasi imannya. Lupa untuk menghiasi kehidupannya. Supaya berharga kepada Tuhan. Tuhan, biar pada malam hari ini juga saudara-saudara kami yang rasanya letih lesu, yang rasanya sudah berat, biar minggu depan kami akan perbaikan lebih besar. Kami akan bangkit kembali. Amen. Supaya kami bukan robot. Kami juga bukan orang yang setengah-setengah. Kami juga bukan orang yang ego sendiri. Tapi kami ingin menyenangkan Tuhan. Kau urapi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami semua. Supaya kami semua menjadi berkat dan hidup kami berdampak. Supaya di mana gereja yang mereka lakukan. Supaya Tuhan dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Supaya semua gereja bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga.
Demikian gereja di mana Engkau percayakan kami untuk menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga, kesehatan, iman rohani sampai kepada anak cucu. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji menjadi kikir, sombong, arogan, sibuk, dan suka hitung-hitungan. Sebab itu firman Tuhan Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyaukan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Bersama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan